Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Pada pertemuan kedua ini, kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang cabang iman. Dan pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas mengenai kekuatan niat dan ikhlas. Kita akan membedah engine utama jiwa dalam mengubah setiap lelah duniawi menjadi lillah bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini apakah ada yang tahu hadis niat pada hadis arba'in ke-1? Ya, nanti teman-teman bisa mempelajari atau melihat hadisnya secara lebih detail ya. Karena perkara niat ini merupakan hal utama yang harus menjadi landasan kita ketika melakukan sebuah amalan. Nah, hadis niat ya. Hadis niat itu yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im manawa. Dan nanti ada lanjutan yang lebih panjang lagi. Ketika kita sebuah amalan itu tergantung pada niatnya. Ketika niatnya untuk akhirat, maka dia akan berlaku di akhirat. Ketika niatnya hanya untuk dunia, maka itu akan berlaku hanya di dunia ya. Yang pertama input dan proses. Nah, niat ini diletakkan di awal karena ia bertindak seperti baris kode program. Dan kedua adalah output dan reward. Nah, setiap orang memperoleh balasan tepat sesuai dengan apa yang ia orientasikan sejak awal. Sehingga niat ini penting sekali teman-teman kita lakukan ketika mau melaksanakan sebuah aktivitas, sebuah amalan, dan lain sebagainya. Menyaring motivasi palsu. Teman-teman, ikhlas bertindak sebagai perisai digital yang menahan semua spam emosi buruk seperti misalnya seperti penyakit hati, ria atau pamer, dan sum'ah atau haus pujian. Sekarang misi kita adalah bagaimana cara mengubah lelah menjadi lillah dengan cara memperbaiki niat kita di awal. Niat adalah pengubah status aktivitas atau aktivator nilai. Aktivitas duniawi yang bernilai netral atau melelahkan dapat dikonversi instan menjadi pahala bernilai penuh jika niatnya dipasang karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai amal itu sama dengan amal fisik plus keikhlasan niatnya. Untuk lebih jelas, maka kita akan membahas contoh-contoh secara nyata dalam kehidupan. Misal, ketika dalam dunia kerja atau magang, tujuannya adalah untuk mengharapkan mendapat upah, mendapat nilai yang bagus, maka itu akan merasa lelah secara fisik. Sedangkan model lillahnya ketika kita niatkan karena Allah itu akan menjadi sebuah amal ibadah bagi diri kita. Selanjutnya contoh ketika belajar untuk ujian. Nah, ketika model lelah kita akan merasa mudah lemas dan lain sebagainya. Sedangkan model lillahnya adalah kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang yang lebih dan semua orang yang lebih banyak lagi. Dan ketiga, contohnya adalah menolong teman. Menolong teman model lelahnya misal kita hanya untuk mengharapkan balas budi. Ketika tidak kita dapatkan, maka kita akan merasa kecewa. Sedangkan model lelahnya adalah benar-benar kita niatkan untuk membantu secara sesama dan itu bisa bernilai pahala. Ada 3 tanda niat yang bersih. Yang pertama adalah konsistensi. Artinya kita lakukan secara berulang dan terus menerus ya. Yang kedua adalah ketenangan batin. Tidak mudah kecewa atau tidak mudah sakit hati. Dan ketiga adalah mudah memaafkan. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka hati kita mudah untuk saling memaafkan. Selanjutnya adalah proses menata ulang fokus pikiran. Nah, otak kita itu akan merespon apa yang kita niatkan di hati, sehingga niat ini menjadi acuan atau menjadi landasan utama sebelum kita beraksi atau melakukan hal-hal tersebut.
SOP sinkronisasi niat harian. Teman-teman, ini nanti bisa teman-teman terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum aksi. Nah, atau sebelum beraktivitas, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan niat yang baik. Selanjutnya adalah tengah hari. Nah, tengah hari ini kita mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita lalui dari awal sampai setengah hari yang pertama. Dan terakhir adalah rehat malam. Rehat malam kita bersihkan hati, kita maafkan semua orang yang melakukan perbuatan atau kesalahan kepada diri kita. Teman-teman, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa maupun harta kalian, melainkan Allah melihat langsung kepada ketulusan hati dan kebersihan niat amal kalian. Dan ini yang harus kita selalu ingat, bahwa Allah itu tidak melihat, tidak memandang rupa seseorang, tapi Allah itu melihat niatnya, melihat ketulusan hatinya, melihat amal ibadahnya. Baik teman-teman, itulah materi atau pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di WA Group atau personal chat kepada tutor paket C. Selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.